Kita sudah mendapati banyak cerita tentang bagaimana istimewanya baginda Rasulullah. Tetapi beliau juga harus terus merasakan berkecamuk di dalam hatinya berbagai rasa dan kesedihan. Bayangkan kalau beliau kemudian sampai terusir dari kota kelahirannya sendiri. Konsekuensi dalam dakwah. Dan ini akan membuat kuat siapa saja yang dia mengambil pilihan di dunia dakwah atau mengajak kepada kebaikan. Ente nggak boleh kecil hati, nggak boleh punya mental tempe. Karena Nabi yang kau ikuti adalah seorang Nabi yang melewati banyak masalah dalam perjalanan beliau berdakwah. Bayangin kalau kepalanya baginda Rasulullah dijadiin sayembara sama orang kafir Quraisy, kayak apa tuh ujian yang didapati oleh baginda Rasulullah. Kan dikepung rumahnya baginda Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib yang kemudian menggantikan tempat tidur Nabi saat Nabi dikepung, yang itu menjadi kejadian Nabi keluar dari rumah. Tapi bagaimana Ali bin Abi Thalib juga diceritakan di dalam kitab Ihya bahwa malaikat Jibril dan malaikat Mikail mendapat teguran keras dari Allah, kudu belajar kepada Ali bin Abi Thalib. Saking dia punya persahabatan dan cinta, rela bersedekah nyawa. Itu kan taruhannya nyawa. Beliau sedekahin, yang penting sang kekasih terselamatkan dari berbagai kesusahan. Begitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia menggantikan baginda Rasulullah tempat tidur, taruhannya nyawa. Ini cuma datang acara maulid, datang doang hadir, masih bilang nggak ada ajarannya, bid'ah itu, ngawur aja. Itu maulid mah keluarin duit nggak seberapa, kemudian kita kumpul setahun sekali, dibilang bid'ah, buang-buang duit. Mereka para sahabat bahkan nyawa dipertaruhkan untuk menunjukkan cinta kepada baginda Rasulullah. Banyak banget yang harus bercerai dengan istrinya demi untuk mengikuti baginda Rasulullah, karena istrinya nggak mau diajak memeluk agama. Kisah pilu seorang ayah yang harus berhadapan dengan anak lelakinya yang mengikuti baginda Rasulullah. Begitu dalam perang Badar, gemes banget tuh ayah karena ngelihat anaknya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia begitu banyaknya musuh yang dia cari anaknya. Dia pengen berhadapan langsung dengan anak, karena anaknya beriman kepada baginda Rasul. Anaknya menghindar, remuk redam hati anaknya juga karena harus berhadapan dengan ayah. Tetapi itu konsekuensi dari sebuah pilihan karena mencintai baginda Rasul, yang akhirnya mereka harus berhadapan demi untuk menunjukkan cintanya kepada baginda Rasul. Jadi kalau kita mengukur bagaimana pengorbanan dan perjuangan para sahabat dalam menunjukkan cintanya kepada baginda Rasulullah, maka tidak ada yang bisa menyamai. Karena itu mereka dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dipuji. Jadi nggak bisa ente ngunggulin orang muhajirin dan ansar yang membersamai Nabi keluar dari kota Makkah menuju Madinah, dan mereka yang menyambut baginda Rasulullah dan para muhajirin di kota Madinah. Allah yang puji langsung. Mereka diceritakan dalam Al-Quran radhiyallahu anhum, Allah redha sama mereka.